Halo guys, malam semuanya. Apa kabar kalian? Koran diharap apapun yang menjadi kondisi dan situasi kalian ya, kalian tetap terus boleh berpegang sama Tuhan, berharap sama Tuhan. Yuk, hari ini Koran dirindu untuk berbagi sebuah kebenaran firman Tuhan bagi kalian semua. Mari sebelumnya kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk aktivitas yang Tuhan berikan bagi kami sepanjang hari ini. Tuhan, di akhir dari hari kami ini, kami rindu untuk boleh bersama-sama merenungkan kembali apa yang menjadi perkataan Tuhan dan kehendak Tuhan, isi hati Tuhan di dalam kehidupan kami. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Oke guys, jadi hari ini Korandi mau sharingkan ya sebuah perenungan firman Tuhan yang kalau Korandi boleh berikan sebuah judul adalah mengasihi sesama manusia. Oke, mari kita buka Alkitab kita di dalam Matius 22 ya. Matius 22 ayat 34 hingga ayatnya yang ke-40. Oke. LAI memberikan judul hukum yang terutama. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Oke teman-teman, jadi apa yang Korandi pengen sharingkan dari sini adalah bagaimana sebenarnya para orang-orang Farisi itu hanya ingin mencobai Tuhan Yesus dengan menjebak dia soal menanyakan manakah hukum yang terutama, manakah yang paling penting untuk dilakukan, hukum mana. Teman-teman, di dalam kehidupan kekristenan ya, kita bukan hanya sekedar belajar banyak tentang pengetahuan Alkitab. Kita bukan hanya sekedar diisi di dalam kognitif kita, tapi kita juga diminta untuk mengaplikasikannya itu ke dalam kehidupan kita. So, hal apa yang harus kita lakukan, yang harus kita tunjukkan di dalam kehidupan kita sehari-hari? Teman-teman, di sini sebenarnya ada dua hal yang simpel sekali yang Tuhan Yesus ajarkan bagi kita semua. Step number one ya, itu adalah bagaimana kita belajar sungguh-sungguh mengasihi Tuhan kita ya, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi kita. Semuanya, keseluruhan hidup kita dedikasikan untuk mengasihi Tuhan. Tetapi itu tidak berhenti di situ. Tuhan juga mengatakan bagaimana kita harus mengasihi sesama kita. Teman-teman, dua hal ini adalah hal yang beriringan, yang sejalan, yang dua-duanya tidak boleh salah satunya tidak dilakukan. Teman-teman, bagaimanakah kita bisa mengasihi orang tanpa kita mengasihi Allah? Ketika kita bisa mengasihi orang tapi kita tidak mengasihi Allah, kemungkinan besar kita ada maunya kepada orang tersebut. Atau kita hanya mengasihi secara moral, tapi ujung-ujungnya jauh di dalam lubuk hati kita tetap pengen orang itu berbuat sesuatu atau menghormati pada kita, karena kita sudah berusaha mengasihi dia. Sebaliknya teman-teman, tidaklah mungkin kita hanya mengasihi Tuhan tapi kita benci kepada saudara kita. Kita berkata kita mengasihi Tuhan tapi kita benci kepada orang tua kita. Nah teman-teman, semuanya ini harus kita lakukan dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa, dengan sepenuh akal budi kita. Korani mengerti banget, ini bukan hal yang simpel sebenarnya, tapi inilah yang Tuhan ingin kita lakukan. Korandi rindu kita semua, termasuk Korandi, bagaimana kita belajar untuk bersama-sama hidup sejalan ya dengan apa yang Tuhan kehendaki. Jangan ada ketimpangan. Jangan kita mengaku bahwa kita tahu banyak tentang Alkitab, tahu banyak tentang Tuhan, tapi kita tidak mengaplikasikannya. Salah satu adalah mengasihi sesama. Jangan kita mengaku mengasihi sesama juga, tapi kita tidak mengasihi Tuhan.
Teman-teman, berusahalah di dalam kehidupan ini mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, lakukan apa yang Tuhan inginkan. Kita betul-betul menunjukkan bahwa kita adalah umat Tuhan. Step yang kedua yang harus kita lakukan adalah terus berusaha, jangan pantang menyerah, tetap setia kepada Tuhan. Oke, teman-teman, ini renungan singkat, refleksi singkat yang Korani bisa bagikan buat kita semua. Korani harap ini boleh bersama-sama sekali lagi mengingatkan kita semua betapa pentingnya kita hidup selaras dan sejalan atas apa yang kita tahu, apa yang menjadi tindakan kita, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau kami boleh sekali lagi mengingat melalui firman Tuhan ini apa yang perlu kami lakukan, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kami. Tolong kami, berikan kami kekuatan, kemampuan, hikmat, dan kebijaksanaan daripada Tuhan, agar kami boleh melakukan semuanya ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Terima kasih teman-teman, semangat melakukan segala aktivitas kalian. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.